Ya, selamat datang Pak Rian selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi. Di sini saya Nathanael Kenzo Wicaksono dari mahasiswa program studi ilmu komunikasi dengan NIM 18M10064 ingin mempresentasikan atau menyampaikan materi video saya terkait dengan komunitas virtual. Di sini saya mengambil komunitas virtual karena saya sendiri terlibat di dalamnya begitu ya, dengan judul yang bisa dilihat kehidupan user Asus Zenfone Max Pro M1 di grup Facebook. Itu MPM1 itu seri tipe HP. Saya singkat karena terlalu panjang kalau dijabarkan. Jadi begitu kehidupan user Asus. Jadi di grup Facebook ini terdapat terdapat komunikasi yang di dalamnya, terdapat kehidupan. Kita akan mengulik lebih dalam apa aja sih kehidupannya. Dan kenapa Facebook lebih unggul soal grup ya, karena kalau dibandingkan dengan media sosial lain seperti Instagram dan Twitter, Facebook ini mempunyai seperti kayak platform grup dengan admin lalu dengan member yang bisa dikontrol. Kalau Instagram sama Twitter kan kayak cuma fanpage gitu ya. Kalau saya rasa dalam hal ini Facebook sedikit lebih unggul. Oke, lanjut ya. Grup apa sih ini? Bisa dilihat ada di sini ya, Asus Zenfone Max Pro M1 ini dengan 100.000 member. 100.000 member itu saya rasa hal yang besar ya, dengan HP yang sama, dengan tipe yang sama. Untuk orang memiliki tipe tersebut dengan 100.000 orang itu lumayan besar ya. Ini juga dari seluruh Indonesia juga membernya, bukan hanya di Pulau Jawa saja. Lalu di sini mereka bisa saling sharing, menanyakan, menjawab suatu isu yang ada di handphone Asus Zenfone Max Pro M1 itu. Kemudian di situ si admin ini menyematkan popular post topik. Itu ada game, classroom itu custom room kalau yang belum tahu. Kemudian baterai, charger, kabel itu seperti hardware ya atau spare part. Kemudian ada FW082 itu kayak firmware tuh, seperti software, updatean software. Lalu ada kamera Gcam, ini seperti custom kamera. Saya tidak akan membahas itu karena di sini kita lebih ke apa adanya komunikasi di dalam komunitas virtual ini. Begitu ya, lanjut. Nah, ini sedikit info. Di grup ini tentu ada rules-nya, ada peraturannya. Bisa dilihat bahwa ada listen, galeri, watch di gambar yang pertama itu ya. Di situ ada seperti ya rules umum lah yang harus ditaati oleh seluruh member dari grup ini. Yang jadi sorotan saya terhadap informasi ini adalah di gambar nomor 2. Gambar nomor 2 ini disertakan hashtag yang banyak itu. Jadi di sini menariknya, jika kita ingin memposting suatu postingan yang ingin kita post, kita dituntut untuk menyertakan hashtag tersebut. Agar apa? Agar nantinya mempermudah untuk memfilter suatu postingan atau mengkelompokkan begitu ya. Di situ ada ask untuk help, ask untuk bertanya, help untuk minta tolong atau memerlukan bantuan, share untuk berbagi, SS untuk ya sekedar screenshot dan lain sebagainya. Ada masih banyak, dan ada want to sell juga. Di sini kita bisa berjualan tetapi dengan hari dan jam yang telah ditentukan. Di situ juga ada keterangannya. Begitu juga ada dilarang kelas membandingkan ya, di gambar yang ketiga itu, atau membandingkan dengan merek lain begitu. Itu seperti rules umumnya. Yang saya soroti sebenarnya di hashtag ini ya, karena dalam hashtag ini ya cukup menarik supaya memfilter gitu. Oke. Lalu apa hubungannya komunitas virtual tersebut dengan komunikasi? Nah, ini yang akan kita bahas, yang ingin saya sampaikan juga. Oke, di sini
saya ambil teori BER ya, tahun 2000. Di sini saya mengambil dari jurnal komunikasi dari ilmu Ilkom, Prodi Ilkom Unika Atmajaya Jakarta, bulan Mei tahun 2014. Volume 3 nomor 1 halaman 43 sampai 54. Di sini kelihatannya yang menulis Satria Kusuma. Kalau nggak salah soalnya di sini yang dituliskan begitu. Ini di sini dinyatakan bahwa memang yang dibahas di sini adalah komunikasi politik, tapi di dalamnya yang dapat saya ambil ini dari ada subbab mengenai komunitas virtual dan membahas teori BER ini. Dan juga jurnal ini saya dapatkan melalui cyberunika.ac.id, di mana Pak Rian selaku dosen pengampu mata kuliah ini memberikan referensi bacaan terkait materi komunitas virtual pada saat itu. Jadi ya ini ada 1, 2, 3, 4, ada 6 poin ya yang terdapat dalam teori BER ini. Yang pertama ada one-to-one messaging, mengirimkan pesan dari satu ke satu pihak yang lain. Jadi kayak hanya sebatas satu pihak saja. Dan ada one-to-many messaging, mengirimkan pesan dari satu ke banyak. Nah ini yang terdapat dalam komunitas virtual di grup Facebook tadi. Seperti kayak misalnya satu postingan itu kan mengirimkan pesan ke banyak orang. Nah, cara gampangnya seperti itu. Kita membuat satu postingan, di situ terselip suatu informasi sehingga dapat diterima oleh banyak orang, sehingga dapat ditangkap oleh banyak orang. Kemudian ada database pesan yang terdistribusi, misalnya newsgroup. Dan yang keempat, soalnya ada hubungannya dengan yang ketiga ini, real time communication, komunikasi langsung. Misalnya internet relay chat. Itu seperti chat biasa kalau IRC. Tapi hubungannya di sini, real time communication ini terjadi karena ada newsgroup. Newsgroup itu seperti suatu postingan tadi yang bisa dikatakan dengan one-to-many messaging. Lalu ada komentar-komentar, tanggapan-tanggapan lain dari user yang lain, sehingga itu memunculkan real-time communication, komunikasi secara langsung dalam suatu platform tersebut. Jadi kita posting, kita menanggapi, ya disitu kan ada suatu komunikasi. Begitu, nanti ada contohnya. Kemudian ada pemanfaatan komputer jarak jauh seperti perangkat. Lalu ada pencarian kembali informasi secara jarak jauh, seperti misalnya kalau disitu dicontohkan World Wide Web atau WWW, gitu ya. Tetapi yang saya soroti karena di grup Facebook ini sangat kuatnya terdapat 3 aspek ini ya, one-to-many messaging, database pesan yang terdistribusi atau newsgroup, kemudian ada real-time communication. Itu yang akan saya soroti. Kemudian, kita ke contoh ini ya, one-to-many messaging. Dapat dilihat bahwa itu gambar yang pojok kiri itu ya, ada suatu postingan dengan menyertakan hashtag ask, hashtag help. Dia menanyakan atau ingin mencari bantuan ya, kenapa atas problemnya. Di situ dia mengatakan permasalahan charger ya. Nah, kemudian di gambar kedua dapat dilihat bahwa banyak user lain atau member lain yang menanggapi. Itu juga merupakan bukti bahwa member yang lain juga menerima message itu, one-to-many messaging, begitu. Contoh sederhananya seperti itu. Juga terdapat komunikasi yang terjalin di dalamnya juga. Nah, kalau yang ini beda konsep ya. Newsgroup dan real-time communication. Newsgroup bisa memunculkan real-time communication. Newsgroup adalah suatu postingan yang berdiri sendiri, sedangkan RTC atau real-time communication itu kemunculan komentar dalam suatu postingan tersebut, atau bisa jadi disebut internet relay chat tadi. Maaf, itu tiponya, harusnya internet relay chat. Di gambar yang pertama, di gambar yang pojok kiri itu ada seorang member yang bernama Galih Indrajaya. Dengan menyertakan hashtag share, dia menyampaikan suatu informasi di situ. Kalau dia sudah update software, dia menyampaikan informasi itu bisa dikatakan suatu newsgroup.
dia juga menyertakan bukti autentik yang memperkuat informasinya tersebut dengan menyertakan itu tadi screenshot dan lain-lain itu ya. Begitu ya. Kalau yang di sebelahnya, di gambar yang tengah ini ada suatu postingan dari orang yang berbeda. Dia ingin menanyakan tentang HP-nya kalau dijual sekarang itu harganya berapaan sih. Kalau di tempat tinggalnya kalian tuh berarti menanyakan ke member yang lain ya. Terutama kalau kondisinya mulus gitu. Dia menanyakan suatu hal yang ingin dia dapat, akan informasi yang dia dapat gitu. Lalu di komen tuh ada kayak 1,3 sampai 1,5 tergantung kondisi dan kelengkapan. Terus ada Gresik, daerah Gresik di sini mulus, no minus dapat 1,2. Nah, itu kan real time communication-nya terjadi di sini. Kalau news group itu satu keutuhan, kalau real time communication itu tanggapan atau komentar yang muncul dari suatu news group gitu. Nah, kalau di sini ini contoh lain ya. Ini tidak menanyakan atau tidak perlu meminta bantuan, menanyakan sih. Tapi konsepnya kalau yang saya tangkap di sini dia tidak menanyakan, tapi dia hanya share. Dia hanya berbagi terkait dengan home screen-nya atau dengan tampilan user interface-nya. Dia ingin para member yang lain juga mengajak member yang lain untuk screenshot lah istilahnya tampilan user interface-nya. Nah, itu kan juga ada komentar yang muncul, itu juga bisa one to many messaging, itu juga bisa real time communication juga news group juga, ini termasuk news group juga. Lalu itu malah ada di gambar yang 3, dapat dilihat gambar yang 3 ini malah ada member lain yang tertarik dengan suatu informasi itu tadi. Itu bukti menyatakan bahwa ada solusinya juga ini kalau terkait, meskipun itu tidak menanyakan menanyakan suatu pertanyaan atau suatu permasalahan, tapi di dalam real time communication ini malah memunculkan suatu permasalahan baru dan solusi baru tentunya begitu. Ini bisa terjadi di suatu komunitas virtual ataupun di grup-grup yang lain. Oke, itu sedikit saja. Kemudian langsung kesimpulan. Yang dapat saya ambil dari kesimpulan adalah 2 poin. Yang pertama adalah komunikasi pasti terjadi dan akan terjalin dalam suatu komunitas virtual. Mengapa? Karena komunitas virtual kalau tidak ada namanya komunikasi atau diskusi itu kan ya sama aja kalau grup itu atau komunitas virtual tersebut sepi dan kayak kuburan. Nah, itu kalau dalam grup tadi menandakan bahwa komunitas virtualnya terjalin sangat kuat dan terjadi, komunikasi itu pasti terjadi. Dan yang kedua adalah banyak hal yang dapat dilakukan dan didapat melalui suatu komunitas virtual. Mengapa? Karena tadi di dalam suatu komunitas virtual itu banyak aspek di dalamnya. Ada untuk bertanya, ada untuk mendapatkan jawaban, atau ingin menyampaikan informasi, bahkan sampai jual beli pun juga bisa ya di dalamnya, tergantung konteksnya gitu. Juga kalau dalam komunitas virtual itu saya rasa juga ada istilah-istilah baru yang hanya dipahami oleh si member grup tersebut. Dan itu sudah saya sedikit jelaskan tadi, seperti kayak FW, firmware, lalu ada custom room begitu ya. Itu sebenarnya hal yang umum untuk para penikmat handphone ya. Itu sedikit mengenai istilah-istilahnya. Kalau beda grup, beda komunitas, tentu ada istilah baru lagi dan artinya juga berbeda begitu. Oke. Sekian video dari saya, Pak Rian. Ini semoga menjawab tentang komunitas virtual yang terjadi pada grup saya, yaitu di grup Asus Zenfone Max Pro M1 Indonesia, di mana saya merupakan member dari suatu grup tersebut dan juga pemilik HP Zenfone tersebut, Max Pro M1 tersebut. Sampai sekarang juga saya punya. Segitu
sekiranya informasi ini bisa dapat membantu untuk ya sekedar mendapatkan informasi. Saya Nathanael Kenzo dari mahasiswa program studi ilmu komunikasi Unika Sugio Pranoto Semarang, pamit undur diri. Dadah.